Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas memang seringkali memberikan pelajaran yang berharga hanya melalui cara yang sederhana. Seperti di kisah-kisah sebelumnya, di mana Abu Nawas berhasil mengungkap menteri yang berkhianat hanya dengan bermodalkan sorbannya yang kusam dan berbau apek. Begitu pula saat Abu Nawas mengungkap misteri di balik pencurian yang marak terjadi. Ia berhasil menemukan pelakunya hanya bermodalkan kayu. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas memberikan pelajaran berharga untuk Baginda Raja hanya dengan media segentong air. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja akan berburu di hutan. Kala itu, Baginda Raja memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan untuk selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Di situ Abu Nawas dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawanya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas justru memilih gentong tempat air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan para prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menertawakannya. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh, karena Abu Nawas lebih memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang lain yang lebih kecil dan ringan. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Baginda Raja tahu betul bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang bodoh. Tapi kenapa Abu Nawas justru memilih barang yang berat? Pasti ada maksud di balik pilihannya. Baginda Raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ya Abu Nawas, kenapa kamu pilih barang bawaan yang paling berat?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan kemudian membalas, "Ya nanti Paduka juga akan tahu sendiri." Karena tidak mau berlama-lama, Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk mulai perjalanan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Tetapi perjalanan yang lumayan jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tak lagi berjalan di belakang. Ini ia berjalan di tengah-tengah para rombongan. Setelah istirahat kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya yang berisi air sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya. Sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid tersenyum. Kini Baginda Raja telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat itu. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hati. Kisah selanjutnya. Sebelumnya telah diceritakan bahwa Abu Nawas itu pernah bekerja kepada majikan yang sangat pelit. Dan akhirnya ia memilih untuk berhenti setelah ia mengerjai majikannya tersebut. Nah, kali ini Abu Nawas kembali bekerja kepada saudagar yang lain. Dan majikannya kali ini sangat baik hati dan pengertian. Bahkan ketika Abu Nawas melakukan kesalahan, sang majikan menegurnya dengan lemah lembut. Abu Nawas pun menjadi betah bekerja di tempat majikan barunya itu. Namun tidak bagi sang majikan.
sang majikan menganggap kalau Abu Nawas tak pernah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Misalnya, pada saat Abu Nawas disuruh untuk membeli 3 butir telur, dirinya tak langsung membeli ketiga telur itu, melainkan ia membelinya satu persatu. Hingga untuk membeli ketiga telur itu, dirinya sampai bolak-balik 3 kali ke warung. Hal itulah yang membuat sang majikan agak kurang suka dengan kinerja Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah," kata majikannya. "Sebenarnya aku telah mengakui jika engkau ini orang baik. Namun ada satu kekurangan kamu. Kamu itu kerjanya lamban sekali." Mendapat teguran dari sang majikan, Abu Nawas merasa dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu dengan sigap, Abu Nawas langsung merayu sang majikan. "Mohon maaf Tuan Majikan, saya memang salah Tuan. Tapi saya jamin, hal itu tak akan terulang kembali. Untuk kedepannya, saya akan mengerjakan sekaligus supaya cepat selesai," kata Abu Nawas. Karena sang majikan merasa kasihan, ia pun tetap mempekerjakan Abu Nawas di rumahnya. Sedikit demi sedikit, Abu Nawas mulai belajar agar tak mengulangi kesalahannya. Hingga pada suatu hari, sang majikan jatuh sakit. Ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Dengan perasaan iba, Abu Nawas bertanya kepada sang majikan, "Tuan Majikan, adakah yang bisa saya lakukan?" Sang majikan yang sedang terbaring lemas di tempat tidurnya menoleh ke arah Abu Nawas. Ia pun lalu berkata, "Coba carikan aku tabib Abu Nawas. Aku sudah berat dengan sakitku ini." Mendapat perintah dari sang majikan, Abu Nawas bergegas pergi untuk mencari seorang tabib. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Abu Nawas kembali bersama seorang tabib. Ia juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersamanya. Melihat hal itu, sang majikan pun merasa heran. "Abu Nawas, aku kan hanya menyuruhmu untuk mencari seorang tabib. Tapi ini kok kamu ngajak orang banyak?" tanya sang majikan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ini biar saya tidak bolak-balik Tuan." "Maksudmu gimana Abu Nawas?" tanya sang majikan bingung. "Jadi gini Tuan, setelah Tuan diperiksa tabib, biasanya kan Tuan disuruh minum obat. Nah, saya ajak sekalian tukang obatnya. Sedangkan tukang obat kan biasanya butuh ramuan untuk membuat obatnya. Maka saya ajak juga penjual ramuan obat-obatan. Tapi karena saya khawatir Tuan tak bisa disembuhkan, ya jadi saya ajak juga tukang penggali kubur," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Aduh, Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja," balas sang majikan sambil menepuk jidatnya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ternyata kecantikan Abu Nawas telah menular kepada semua kawan-kawannya. Sudah tak jarang lagi mereka semua menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Sehingga suasana tongkrongan Abu Nawas kini makin seru, karena satu persatu dari mereka menceritakan pengalamannya masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Atau setidaknya bisa terhindar dari masalah hanya dengan bermodal kata-kata. Bahkan tak jarang Abu Nawas memuji mereka yang dirasa level kecerdikannya hampir menyamai Abu Nawas. Salah satu kecerdikan kawan Abu Nawas adalah dalam kisah kali ini, yang bisa membalikan situasi 180 derajat hingga memenangkan dirinya. Berikut kisah lengkapnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira. Dan untuk meluapkan kegembiraannya,
Ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri yang melihat hal itu pun lalu menghampirinya. "Kelihatannya kamu sedang bahagia sekali," tanya sang permaisuri. "Benar istriku, hari ini aku dapat kabar yang sangat baik," jawab Baginda Raja. "Memangnya kabar baik apa hingga membuatmu sampai sebahagia itu?" tanya sang permaisuri penasaran. "Tadi malam aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Nah, di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku. Suara itu mengatakan kalau belum saatnya aku memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikku, asalkan aku berbuat adil untuk rakyatku dan juga mengasihi rakyat miskin. Seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang permaisuri, aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku," kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia. Aku akan minta maaf kepadanya," pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila? Semenjak kematian ayahnya dan ketika Paduka menyuruh dia untuk menjadi hakim, ia berperilaku seperti orang tak waras, tutur salah satu pengawal. "Sudah, bilang saja padanya kalau aku sudah tidak menginginkannya untuk menjadi hakim," balas Baginda Raja. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas, dan sesampainya di sana, mereka langsung dibentak oleh Abu Nawas. "Mau apa lagi kalian kesini? Pergi!" ardik Abu Nawas berpura-pura gila. "Kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu untuk menjadi hakim," jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, "Kalau itu memang benar, lalu apa tujuan Baginda Raja memanggilku?" Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal berangkat ke istana. Dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruhku datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena mengira Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Iya Abu Nawas, aku minta maaf. Tujuanku memanggilmu kemari karena aku mau minta maaf. Karena selama ini kan aku sering mengerjaimu. Aku juga tak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. "Bagaimana kalau kita makan-makan Abu Nawas? Apalagi kalau menunya hidangan ikan, pasti nikmat dan lezat," ajak Baginda Raja. Dan tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil seorang nelayan untuk membawakan ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan itu dengan membawa ikan-ikan permintaan dari Baginda Raja. Ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1.000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, uang yang kau berikan itu terlalu besar. Itu bisa membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan," protes sang permaisuri. "Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya menjadi 5.000 dinar," balas Baginda Raja. "Prajurit kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kamu melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja semua harta kerajaan akan habis," ujar sang permaisuri. "Lalu apa yang harus aku lakukan?"
Tanya baginda raja. Panggil nelayan tadi dan tanyakan padanya, apakah ikan itu jantan atau betina? Jika ia menjawab betina, katakan kamu tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka katakan juga bahwa kamu tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai dengan harga yang wajar, saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada baginda raja, Harun, jangan mau diperdaya oleh seorang wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja. Akan tetapi baginda raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, nelayan, ikan yang kau berikan tadi jantan atau betina? Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. Ampun Paduka Yang Mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina, karena ikan ini telah dikebiri Paduka, jawab si nelayan. Baginda raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberinya tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dinar jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada baginda raja, alangkah rendahnya sifat orang ini, sampai tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham pun. Kemudian baginda raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. Harun, jangan hentikan nelayan itu, percuma saja, biarkan dia pergi, cegah Abu Nawas. Lagi-lagi baginda raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. Hei nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham saja tidak kau relakan diambil orang. Padahal kan kau sudah punya uang yang cukup banyak dariku, kata baginda raja kepada si nelayan. Maaf Paduka Yang Mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang hanya 1 dirham, siapa juga yang mau mengambilnya? Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham. Karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka Yang Mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka Yang Mulia, tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban si nelayan, baginda raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberinya lagi tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan tersebut meninggalkan istana, Abu Nawas kembali berkata, Harun, bukankah sudah aku katakan untuk jangan menghentikannya? Meskipun dia hanya seorang nelayan, tapi dia itu sangat cerdik Harun. Baginda raja kemudian menjawab, ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas. Padahal kau telah menasehatiku, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas pergi ke kampung sebelah untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, saya dengar katanya daerah sini rawan kebanjiran. Kenapa kamu malah membeli rumah di sini? Tanya Abu Nawas. Di sini tuh harganya murah Abu Nawas. Dan soal banjir gak usah khawatir. Aku sudah mendatangi orang sakti, jawab sahabatnya. Orang sakti? Maksudmu gimana? Tanya Abu Nawas tak mengerti. Jadi begini Abu Nawas, sebelum aku membeli rumah ini, aku sudah berkonsultasi sama orang sakti. Terus aku diberi jimat minyak ajaib, kata sahabatnya menjelaskan dengan penuh semangat. Lalu kau apakan minyak itu? Tanya Abu Nawas penasaran. Ya, sesuai dengan amanat orang sakti yang aku temui, aku oleskan minyak itu di pintu dan jendela rumah. Nah, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir.
jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu sama, masih saja percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Lah buktinya, selama ini rumahku nggak pernah kebanjiran Abu Nawas," balas sahabatnya. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja Abu Nawas. Lagian ini juga sudah gelap mendungnya. Kayaknya mau turun hujan. Nanti kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama, hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan. "Banjir! Banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Tenang, jangan khawatir Abu Nawas. Teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib. Nggak akan ada air masuk ke dalam rumahku," kata sahabatnya dengan penuh percaya diri. Namun tiba-tiba, tidak berapa lama, pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau, mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tak basah oleh air. Setelah banjir dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, kawan, minyak ajaibnya ternyata nggak sakti ya. Rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya pun membalas, "Iya nih Abu Nawas, apa mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak ya?" Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan seperti itu. Justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib," ujar Abu Nawas. "Masa sih Abu Nawas? Terus apa penangkal yang paling manjur untuk mencegah banjir?" tanya sahabatnya dengan muka serius. "Oh, itu gampang. Pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu. Pasti air akan menyingkir," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpinggal-pinggal. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang iman, sudah seharusnya kita menjauhkan diri dari perbuatan yang menyekutukan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini tak lepas dengan seorang tetangganya yang kadang menjadi musuh, kadang menjadi kawan. Walaupun seringnya mereka menjadi musuh, tetapi tak jarang juga mereka bercanda selayaknya kawan dekat. Ya, Abu Jahil. Si Abu Jahil ini memang sudah lama sekali membujang. Entah apa yang menghalangi dirinya untuk segera menikah, padahal umurnya sudah hampir kepala 4. Dan alhamdulillah, di kisah ini Abu Jahil baru saja menikah. Dan yang membuat heboh adalah ia mendapatkan kesaktian langsung ketika ia sudah menikah. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini berawal ketika Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang janda yang cantik dan kaya. Kawan-kawannya pun bersorak-sorai. Akhirnya terungkap kenapa Abu Jahil bertahan membujang selama ini. Ternyata Abu Jahil menunggu seorang wanita cantik kaya itu menjadi janda. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas main ke rumah Abu Jahil untuk mengucapkan selamat. Tak lupa, ia juga membawa hadiah atas pernikahan Abu Jahil. "Maaf ya Abu Jahil,
aku baru bisa datang. Belakangan ini aku sering dipanggil ke istana, kata Abu Nawas. Oh, nggak apa-apa Abu Nawas. Silakan duduk dulu, balas Abu Jahil. Ketika mereka berdua tengah asik ngobrol, tiba-tiba istri barunya keluar dari kamar dan berkata manja kepada Abu Jahil. Duhai suamiku, mataku sakit. Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. Gimana sakitnya? Udah mendingan kan? Tanya Abu Jahil. Iya, aku sudah nggak merasakan sakit, jawab istrinya manja. Tapi tanganku masih sakit suamiku, kata sang istri. Aduh, kenapa tangannya sayang? Tanya Abu Jahil khawatir. Tadi waktu nyuci kayaknya keselio deh, jawab istrinya. Tangan mana yang sakit? Coba aku sembuhin, ujar Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut. Gimana, sakitnya sudah hilang kan? Tanya Abu Jahil. Iya sayang, sudah hilang, jawab istrinya penuh manja. Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil. Aku gak nyangka, ternyata kamu sakti juga ya Abu Jahil. Hanya dengan menciumnya saja, semua penyakit bisa langsung sembuh, kata Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima. Oh ya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang sakit ini. Bisa nggak kamu sembuhin? Pinta Abu Nawas. Oh ya jelas bisa lah. Sakit apa kamu? Tanya Abu Jahil. Ini Abu Jahil, selama ini kan aku menderita ambeien. Tolong dong sembuhin, kata Abu Nawas memohon. Sontak Abu Jahil menjadi emosi. Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. Pergi kamu, dasar wong gendeng, bentak Abu Jahil. Seketika Abu Nawas pun tertawa dan lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil. Dan lebih usilnya lagi, Abu Nawas memberitahukan kepada orang-orang bahwa Abu Jahil mempunyai ilmu sakti. Segala bentuk penyakit bisa disembuhkan langsung di tempat. Walhasil, besoknya banyak warga yang antri di depan rumah Abu Jahil. Mereka semua ingin disembuhkan dengan kesaktian Abu Jahil. Ada yang sakit panu, korengan, dan ada pula seorang ibu-ibu yang membawa anaknya yang sudah besar, tapi mukanya masih saja belepotan dengan ingus. Kisah selanjutnya. Ada sebuah kisah ajaib dari Abu Nawas dalam mendamaikan sebuah keluarga yang tadinya tiap hari cekcok dan dipenuhi KDRT menjadi keluarga yang harmonis. Simpel sekali caranya, tapi sangat manjur. Berikut kisah lengkapnya. Ada sebuah keluarga yang kerap kali terjadi pertengkaran. Istrinya merupakan wanita yang terkenal cerewetnya minta ampun. Ia selalu berkomentar untuk setiap hal yang ia temui, apalagi yang berkaitan dengan sang suami. Adapun sang suami adalah lelaki yang suka marah. Dan tak jarang dari marahnya itu ia suka main tangan kepada istrinya. Karena tak tahan dengan kekerasan yang dialami, sang istri lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. Tuan Abu, tolong saya Tuan. Suami saya sering marah-marah gak jelas tanpa alasan Tuan, kata si wanita. Memang apa yang dilakukan suamimu? Tanya Abu Nawas. Itu yang jadi masalahnya Tuan Abu. Setiap kali ia marah, selalu saja menamparku Tuan, jawab si wanita. Lalu apa yang kau inginkan dari suamimu? Tanya Abu Nawas kembali. Ya aku ingin supaya suamiku gak suka main tangan Tuan Abu, jawab si wanita. Oh begitu, itu sih gampang, balas Abu Nawas. Bener Tuan Abu, gimana caranya Tuan? Tanya si wanita. Kemudian dengan penuh keyakinan Abu Nawas menjelaskan.
Jadi gini caranya. Nanti ketika suami mulai marah, ambillah segelas air, lalu berkumurlah dengan air itu. Tapi ingat, jangan sampai ditelan sebelum suamimu menjadi tenang dengan sendirinya. Atau setidaknya ia berpaling darimu. Jelas Abu Nawas. Setelah mendapat saran dari Abu Nawas itu, si wanita pun pulang ke rumah dan melaksanakannya. 2 minggu kemudian, dengan wajah sumringah, si wanita kembali menemui Abu Nawas. Tuan Abu, saran Anda sangat manjur, Tuan. Setiap kali suamiku marah, aku langsung berkumur dengan air seperti yang Anda ajarkan, kata si wanita. Wah, bagus kalau begitu. Lalu gimana suamimu? Tanya Abu Nawas. Aneh bin ajaib, Tuan Abu. Gak lama amarah suamiku mereda. Dan ia gak sampai kehilangan kesabaran. Apalagi sampai menamparku seperti yang dulu, jawab si wanita. Tapi Tuan Abu, aku heran dan gak habis pikir. Kok bisa hanya dengan berkumur bisa meredakan amarah suamiku? Abu Nawas yang mendengar pertanyaan heran dari si wanita hanya bisa tersenyum dan membiarkan si wanita untuk mencari jawabannya sendiri. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang pedagang India membawa barang-barang dagangannya untuk dijual di kota Baghdad. Kemudian ia menyewa penginapan untuk beberapa hari, di mana di sebelah penginapan tersebut terdapat warung makan, dan ia pun memesan makan malam. Tuan mau pesan apa? Tanya pemilik warung. Saya pesan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur, jawab orang India. Setelah selesai makan, ia hendak membayarnya, namun si pemilik warung sudah keburu tidur. Terpaksa ia menundanya esok hari. Pada pagi harinya, ketika orang India terbangun, rombongan kafilahnya telah berangkat. Sementara si pemilik warung masih tertidur. Orang India itu sudah memanggilnya berkali-kali, tapi si pemilik warung tidak muncul juga. Karena terburu-buru menyusul kafilahnya, maka ia tak sempat membayar tagihannya. Secara kebetulan, setahun kemudian rombongan kafilah orang India tersebut menginap di tempat yang sama. Ia pun memesan makan malam di warung yang sama dengan menu yang sama seperti tahun sebelumnya. Setelah selesai makan, ia berkata kepada pemilik warung, "Tuan, setahun yang lalu aku berutang makanan padamu." Si pemilik warung bertanya, "Memangnya apa yang Tuan makan?" "Saya makan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur, seperti yang aku makan sekarang," jawab orang India. Kemudian si pemilik warung dengan berhati-hati menghitung total makanan yang harus dibayar. "Semua jumlahnya 1000 dinar, Tuan," kata si pemilik warung. Orang India itu terkejut bukan main. "Apa? Tidak mungkin. Mungkin kau salah menghitungnya," protesnya. "Oh tidak, Tuan, saya sudah menghitungnya dengan benar," ujar si pemilik warung. "Kau gila ya? Hanya 2 ekor ayam dan 2 butir telur harganya sampai semahal itu?" tanya orang India. "Tenang Tuan, saya tidak mungkin meminta yang bukan hak saya. Tapi Tuan malah menyebutku gila," timpal si pemilik warung. "Baiklah, tapi tolong katakan padaku, apa alasannya? Kenapa aku harus membayar semahal itu?" pinta orang India. "Coba Tuan pikirkan dengan hati-hati barang sejenak. Tagihan itu berkaitan dengan tahun lalu, Tuan. Tuan makan 1 ekor ayam dan sebutir telur. Jika ayam itu masih hidup, tentunya saya akan membuat ayam itu mengerami telurnya, sehingga telur itu pun menetas dan menghasilkan anak ayam. Dari anak ayam tersebut nantinya akan menghasilkan telur yang banyak. Kemudian telur itu akan menetas dan menghasilkan puluhan ekor ayam dan seterusnya. Semestinya saya sudah mempunyai ribuan ayam dan telur, Tuan. Tapi saya telah kehilangan keuntungan itu hanya karena untuk mengisi perut Tuan," kata si pemilik warung menjelaskan. Pertengkaran keduanya pun tak terelakkan, sehingga menarik perhatian kafilah yang ada. Setiap menit mereka mencoba menyudahi percekcokan kedua orang itu, tetapi tidak ada yang berhasil.
Akhirnya diputuskan untuk meminta bantuan kepada hakim setempat. Ketika Tuan Hakim datang dan diceritakan masalahnya, ia justru mengeluarkan keputusan yang memihak kepada si pemilik warung. Yang dikatakan pemilik warung ada benarnya. Jadi, kamu harus membayar 1.000 dinar, kata Tuan Hakim. Orang India yang sangat malang itu sangat bingung dan cemas. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat itulah ternyata ada salah satu orang yang bersama rombongannya kenal dan berkawan dengan Abu Nawas. Orang itu tahu bahwa hanya Abu Nawas yang dapat memecahkan masalah ini. Maka ia pun berkata di hadapan orang-orang, "Saya akan panggil kawanku. Dia adalah seorang hakim kota. Nanti apapun keputusannya harus diterima," kata orang itu. Mereka pun setuju, maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, di hadapan Abu Nawas, ia menceritakan masalahnya. "Baiklah, cepatlah kau kembali dan katakan kepada orang-orang, 1 jam lagi aku akan datang," tutur Abu Nawas. Setelah ia kembali, orang-orang mulai menunggu kedatangan Abu Nawas. Tapi sudah 1 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. "Bagaimana ini? Mana hakim kota yang kau janjikan? Ini sudah 1 jam lebih, tapi dia belum datang juga," tanya mereka. "Sabar, mungkin sebentar lagi," jawab orang itu. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun datang. Ketika Abu Nawas menghampiri mereka, semua orang berdiri menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Abu Nawas kemudian duduk dan memperkenalkan dirinya. "Tuan-tuan, maafkan atas keterlambatan saya. Seharusnya saya datang lebih awal. Tapi sewaktu saya hendak berangkat, ada tamu seorang petani datang untuk meminta nasihat. Kebetulan selain menjadi hakim, saya juga tahu banyak tentang ilmu pertanian. Jadi saya menyarankan kepada si petani supaya hasil pertanian gandumnya melimpah, alangkah baiknya sebelum biji gandum ditanam harus direbus terlebih dahulu," kata Abu Nawas menceritakan. Mendengar cerita Abu Nawas, hakim setempat dan orang-orang menjadi heran dan saling berbisik satu sama lain. "Sungguh aneh hakim ini, pasti orang gila," pikir mereka. Kemudian hakim setempat berkata kepada Abu Nawas, "Mana ada biji gandum yang sudah direbus bisa menghasilkan panen yang melimpah?" "Betul itu tidak mungkin dan sangat mustahil," timbal si pemilik warung. "Kalau kau anggap itu mustahil, apalagi dengan ayam dan telurmu yang sudah dimasak? Mana mungkin bisa berkembang biak sampai ribuan? Coba katakan padaku, mana yang lebih mustahil?" tanya Abu Nawas kepada si pemilik warung. Semua orang terkejut dengan jawaban telak Abu Nawas. Sementara si pemilik warung hanya terdiam dan tak berani berkata sepatah pun. Tuan Hakim setempat pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Abu Nawas. "Anda benar, Tuan Abu. Ayam dan telur yang sudah dimasak tidak mungkin dapat berkembang biak," ujar Tuan Hakim. Akhirnya diputuskan bahwa orang India hanya membayar makanan sesuai dengan harga yang semestinya. Keduanya pun berdamai dan saling memaafkan. Kisah selanjutnya. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagikan magnet. Dimanapun ia berada, selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata, di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rizkinya untuk orang-orang miskin. Kisah ini bermula ketika ada 2 sahabat karib yang mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka pergilah kedua orang ini menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah,
pengemis pertama berkata, "Ya Allah, semoga Engkau memberiku rizki dengan kemurahan-Mu." Dan pengemis kedua pun berkata, "Ya Allah, karena Abu Nawas dermawan, semoga ia mau memberiku rizki." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu, ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham, sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti itu ternyata setara dengan uang 2 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur, sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Kawan, kamu diberi apa sama Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku cuma diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Yaudah kawan, gini saja. Kamu ambil rotiku ini kan bisa buat makan anak-anakmu. Nah, uang 2 dirham itu kamu berikan kepadaku," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, karena memang sekarang ia lebih membutuhkan makanan. Toh nilainya sama saja. Ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapati uang 100 dinar. Ternyata Abu Nawas sengaja menyelipkan uang itu di bungkusan roti. Dan pada hari berikutnya, hal itu pun terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani job desk-nya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari, saat ia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Emang belum cukup yang aku berikan kepadamu kemarin-kemarin itu?" Dengan sedikit bingung, pengemis kedua menjawab, "Loh, tiap hari Tuan kan hanya memberiku sepotong roti. Terus aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi karena peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati, Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis itu datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharap kemurahan Allah. Maka Allah pun memberikan rizki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa sang pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Terlepas cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya dalam berdoa kita selalu mengharap ridho dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia itu hanyalah sebatas perantara, yang tentu juga kita harus berterima kasih kepadanya. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Selain menjadi seorang ulama, Abu Nawas juga tak jarang dimintai warga untuk menyelesaikan beberapa masalah yang sepele tapi susah bagi mereka. Pernah Abu Nawas diminta warga untuk mengusir seekor ular dari dalam rumah. Dan pernah juga Abu Nawas diminta untuk menakut-nakuti seekor harimau hingga si harimau itu tak berani lagi datang di perkampungan warga. Dan kali ini, di kisah ini, Abu Nawas diminta oleh seorang warga untuk menangkap seekor monyet yang telah meresahkannya.
Bukan tanpa alasan ia meminta pertolongan Abu Nawas, karena ia sendiri juga sudah mencoba berulang kali untuk menangkap si monyet, tapi hasilnya nihil. Akhirnya tanpa ragu lagi, ia meminta pertolongan kepada Abu Nawas. Kisah ini bermula ketika ada seorang warga yang berprofesi sebagai pedagang buah datang kepada Abu Nawas untuk berkeluh kesah mengadukan buah dagangannya yang selalu dicuri monyet. Setelah bercerita panjang lebar tentang buah dagangannya yang selalu dicuri monyet, kemudian ia berkata, "Kami sudah menggunakan segala cara, Tuan Abu. Tapi si monyet itu susah sekali ditangkapnya," kata pedagang buah. "Oh, itu gampang. Ya sudah, besok aku akan ke tokomu," balas Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas ke tempat jualan si pedagang buah. Setelah makan beberapa buah yang disuguhkan oleh si pedagang, dan beberapa kali melihat kanan kiri dan sekitar untuk membuat sebuah rencana, Abu Nawas kemudian bertanya, "Apa kamu punya botol?" "Ada, Tuan Abu. Botol yang seperti ini?" tanya balik si pedagang sambil mengacungkan sebuah botol ke arah Abu Nawas. "Nah, iya itu. Sekarang masukkan satu buah ceri ke dalamnya, dan pajang botol itu di tengah-tengah buah daganganmu," perintah Abu Nawas. Meski menuruti perintah tersebut, si pedagang merasa heran. Bagaimana mungkin perangkap seperti itu bisa menangkap monyet yang nakal, yang ia sendiri dengan segala usahanya pun gagal menangkapnya. "Ayo, sekarang kita sembunyi, biar monyetnya datang kemari," kata Abu Nawas. Dan benar saja, tak berselang lama setelah mereka sembunyi, datanglah monyet nakal untuk kembali mencuri buah-buahan. Beberapa kali si monyet memegang buah-buahan yang menurutnya enak untuk dimakan. Ia juga dengan leluasa loncat ke sana kemari untuk mencari buah kesukaannya. Dan ketika melihat ada buah ceri dalam botol, si monyet menjadi penasaran. Ia mengira buah itu pasti sangat istimewa karena diletakkan di dalam botol kaca bening. Ia pun mencari cara agar bisa mendapatkan buah ceri tersebut. Setelah berusaha beberapa kali, si monyet itu tahu bahwa ia bisa mendapatkannya dengan cara memasukkan tangannya lewat leher botol. Dan itulah yang dilakukannya. Di dalam botol, tangannya dikepalkan untuk memegang buah ceri itu. Namun ketika si monyet akan mengeluarkan buah ceri itu dari dalam botol, tangannya yang menggenggam ceri kuat-kuat terlalu besar untuk ditarik keluar dari leher botol. Melihat si target sudah masuk perangkap, Abu Nawas segera berlari menangkapnya. Si monyet pun terkejut dan berusaha melarikan diri. Tapi karena tangannya terjebak botol, ia tak bisa berlari kencang. Tapi memang dasar monyet, ia tetap saja memegang erat buah ceri itu yang membuat tangannya tidak bisa keluar dari botol. Akhirnya, tanpa sebuah kendala yang berarti, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugasnya. Si monyet berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang. Melihat taktik Abu Nawas yang cerdik, si pedagang buah pun bertanya, "Tuan Abu, heran saya. Kenapa monyet itu nggak mau melepaskan buah ceri dari genggamannya? Dengan begitu kan dia bisa terlepas dari jebakan botol dan lari kencang nggak ketangkep." Abu Nawas dengan senyum khasnya menjawab, "Ya, itulah sifat monyet. Akan menggenggam sesuatu yang ia dapat, walaupun mengancam keselamatannya." "Iya ya Tuan Abu, padahal cuma satu buah ceri loh. Nggak seberapa kalau dibanding buah-buahan yang lainnya," kata si pedagang buah menambahkan. Nah makanya, kalau ada orang yang nggak mau bersedekah dengan alasan ia menganggap harta yang ia miliki adalah hasil jeripayahnya, orang yang seperti itu ya nggak lebih baik daripada monyet. Berapa sih kewajiban bersedekah itu sampai-sampai ia enggan dan lebih memilih dosa daripada rahmat Allah. Kisah selanjutnya. Salah satu tokoh besar umat Islam ini berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena wibawanya.
Ia adalah Al-Khalifah Al-Mujahid Harun Ar-Rasyid, seorang laki-laki mulia yang dikaburkan sejarahnya dan dibunuh karakternya oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Ia digambarkan sebagai seorang pemabuk yang gila, laki-laki hidung belang dengan banyak selir, pemimpin kejam dan zalim. Padahal dia adalah khalifah terbaik di Daulah Abbasiyah. Ia seorang mujahid, pemimpin yang perhatian terhadap ilmu dan ulama, dan beberapa keutamaan lainnya. Mungkin inilah yang menyebabkan fitnah itu dihembuskan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tak bertanggung jawab. Di sampingnya hanya ada khamar dan mabuk. Dibuatlah kisah-kisah palsu dan hikayat-hikayat dusta untuk mendukung fitnah itu. Dinasti Abbasiyah mendapatkan puncak kejayaan ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid memimpin pemerintahan pada masa itu. Bahkan ketika masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, ilmu pengetahuan di kota Baghdad begitu bisa berkembang pesat. Dinasti Abbasiyah sendiri merupakan dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang mampu memiliki kekuasaan yang cukup lama, yaitu selama setengah abad, atau kurang lebih sekitar 524 tahun lamanya. Keberadaan daulah ini mampu menggantikan dinasti Islam tertua di dunia, yaitu dinasti Umayyah. Peradaban dan kebudayaan Islam mampu tumbuh dan berkembang bahkan mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Adanya kejayaan yang diraih oleh dinasti Abbasiyah tak lain karena dinasti tersebut lebih fokus terhadap pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada melakukan perluasan wilayah. Sedangkan untuk puncak kejayaan yang dialami oleh masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah pada tahun 786 hingga 803 Masehi. Beliau bernasabkan Harun bin Al-Mahdi Muhammad bin Al-Mansur Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Al-Quraisy Al-Hashimi Al-Abashi. Jadi, beliau adalah seorang Quraisy, satu kabilah dengan Nabi Muhammad SAW, dan keturunan dari paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Harun Ar-Rasyid dilahirkan pada tahun 148 Hijriah atau 766 Masehi di kota Rai. Kala itu, ayahnya menjadi pemimpin wilayah Rai dan Khurasan. Ibunya adalah Juraisyah Al-Kaisiran, berasal dari Yaman. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah, di mana ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi, khalifah ketiga, dan kakaknya Musa Al-Hadi adalah khalifah yang keempat. Meski berasal dari dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia atau Iran. Pada masa mudanya, Harun banyak belajar dari Yahya ibni Khalid al-Barmak. Sejak kecil, Harun Ar-Rasyid telah memiliki sifat istimewa seperti pemberani dan kuat. Sifat ini menjadikannya sangat layak sebagai suksesor ayahnya saat ia berusia 20-an tahun. Sebelum dinobatkan sebagai khalifah, Harun Ar-Rasyid didaulatkan oleh ayahnya menjadi seorang gubernur di daerah As-Siyafah dan Maghrib. Penobatan tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda, di mana pada tahun 779 Masehi, Harun Ar-Rasyid didaulatkan menjadi seorang gubernur di As-Siyafah. Sedangkan di Maghrib, Harun Ar-Rasyid didaulatkan sebagai seorang gubernur pada tahun 780 Masehi. Setelah berlangsung 2 tahun menjadi seorang gubernur, sang ayah mengukuhkan Harun Ar-Rasyid sebagai seorang putra mahkota untuk menjadi seorang khalifah setelah saudaranya. Tepat pada tanggal 14 September tahun 786 Masehi, Harun Ar-Rasyid sudah menduduki tahta tertinggi di dinasti Abbasiyah sebagai seorang khalifah kelima. Harun Ar-Rasyid memiliki kekuasaan yang cukup lama, yaitu 23 tahun, dari tahun 786 Masehi hingga 809 Masehi. Selama menjadi seorang khalifah, Harun Ar-Rasyid mampu membawa dinasti Abbasiyah ke arah puncak kejayaan. Bahkan banyak hal yang bisa ditiru dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, mulai dari seorang pemimpin, menjalin hubungan harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, seniman, dan qori. Diketahui, semasa pemerintahannya, Harun Ar-Rasyid kerap mengundang tokoh informal dan profesional ke dalam istana ketika akan melakukan diskusi, sebagai bentuk upaya penyelesaian berbagai macam masalah yang ada. Ketika Harun Ar-Rasyid menjadi seorang khalifah, dirinya memang dikenal selalu menghargai orang di sekitarnya. Hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat dari berbagai macam golongan dan status selalu menghormati, mengagumi, serta mencintai Khalifah Harun Ar-Rasyid.
Bahkan Harun ar-Rasyid adalah sosok pemimpin yang mengakar serta begitu dekat dengan rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin dan muslim yang selalu taat, Harun ar-Rasyid tentunya tak pernah lupa akan kewajibannya untuk selalu beribadah. 2 kali dalam setahun, Harun ar-Rasyid selalu menunaikan ibadah haji dan umroh. Dalam sejarahnya, tercatat tahun-tahun di mana Harun ar-Rasyid menunaikan ibadah haji. Dari catatannya, Harun ar-Rasyid berhaji pada tahun 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 186, dan 188 Hijriah. Namun kala itu, Harun ar-Rasyid menunaikan ibadah haji dan umrah dengan cara berjalan kaki dari Baghdad ke Mekah. Ia juga tak pernah lupa untuk selalu mengajak para ulama ketika menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Salah satu hal menarik dari sosok Khalifah Harun ar-Rasyid adalah ketika dirinya tak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka ia akan menghajikan sebanyak 300 orang di daerah Baghdad dengan biaya sepenuhnya ditanggung dari istana. Hal tersebutlah juga menjadikan banyak masyarakat Baghdad merasakan akan suasana aman, tentram, dan damai selama masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang tak mengenal kata kompromi akan korupsi yang bisa merugikan rakyat. Bahkan ketika ia melakukan tindakan korupsi tersebut adalah orang terdekat dan banyak memberikan pengaruh di dalam kehidupannya. Misalnya, seperti tindakan pemecatan serta memenjarakan Yahya bin Khalid yang ia angkat sebagai Perdana Menteri atau Wazir. Kala itu Harun ar-Rasyid juga melakukan penyitaan dan pengembalian harta Yahya bin Khalid yang bernilai 30,8 juta dinar yang didapatkannya dari hasil korupsi ke kas negara. Dengan begitu, pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid selalu terbebas dari adanya korupsi yang bisa menyengsarakan rakyatnya. Jika digambarkan, sosok Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang memiliki perawakan tinggi, berkulit putih serta tampan. Pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah mampu menguasai wilayah kekuasaan yang terbentang luas dari Laut Tengah di sebelah barat hingga ke India sebelah timur. Walaupun pada dasarnya Khalifah Harun ar-Rasyid juga merasa jika menjaga akan keutuhan yang dikuasai olehnya terbilang tidak mudah. Pasalnya ada berbagai macam pemberontakan ketika ia menjadi seorang pemimpin. Pemberontakan yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid adalah seperti pemberontakan Khawarij yang dipimpin oleh Walid bin Tharif pada tahun 794 Masehi. Lalu ada juga pemberontakan Musa al-Kazim pada tahun 799 Masehi, serta pemberontakan yang dilakukan oleh Yahya bin Abdullah bin Taghlib pada tahun 792 Masehi. Salah satu puncak pencapaian yang dapat membuat nama Khalifah Harun ar-Rasyid begitu melegenda adalah perhatiannya terhadap bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid, banyak penerjemahan karya dari berbagai macam bahasa. Bisa dikatakan, jika masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid adalah awal kemajuan yang dicapai Islam dengan mengembangkan dunia menggunakan ilmu dan peradaban. Pada era kepemimpinan Harun ar-Rasyid juga berkembang beragam disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai adanya Baitul Hikmah atau perpustakaan raksasa yang sekaligus menjadikan pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masa itu. Tak hanya itu saja, Khalifah Harun ar-Rasyid juga memberikan perhatian yang begitu besar terhadap perkembangan ilmu keagamaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika Harun ar-Rasyid adalah seorang pemimpin yang begitu terkenal serta dicintai para ulama, Khalifah Harun ar-Rasyid juga merupakan seorang yang begitu mengagungkan serta memuliakan agama, dan juga membenci omong kosong maupun perdebatan. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan perintah untuk membangun perpustakaan-perpustakaan di wilayah Abbasiyah. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid agar minat baca seluruh rakyat di Abbasiyah bisa terfasilitasi dengan baik. Dari banyaknya perpustakaan yang dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Baitul Hikmah merupakan salah satu perpustakaan yang begitu terkenal. Baitul Hikmah yang bisa juga disebut sebagai rumah kebijaksanaan merupakan perpustakaan serta lembaga pendidikan Islam pertama yang dibangun di kota Baghdad. Fungsi utama dari Baitul Hikmah bukan hanya sebagai perpustakaan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai biro penerjemah dan tempat berkumpulnya para intelektual dan cendekiawan dari berbagai kerajaan untuk saling berkumpul.
Bisa dibilang, jika keberadaan dari Baitul Hikmah merupakan simbol dari kehidupan manusia yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi. Hal ini tak lain karena penguasaan terhadap ilmu pengetahuan bisa memasuki sendi kehidupan manusia yang berada di paling dalam, yaitu ruang akal dan pemikiran, yang juga bisa memberikan efek lebih dasar dari hanya sekedar penguasaan jasmani belaka. Menariknya lagi, Khalifah Harun ar-Rasyid juga menerjemahkan buku pengetahuan dalam bahasa Arab. Adanya gerakan penerjemahan ini adalah salah satu bentuk asimilasi yang terjadi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya yang sebelumnya telah mengalaminya. Tak hanya itu saja, pasalnya dalam masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, ia juga melakukan banyak pembangunan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat dan juga untuk memajukan peradaban Islam. Beberapa di antaranya adalah membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris dengan membuat bangunan-bangunan yang begitu megah. Selain itu, ia juga membangun tempat peribadatan. Tak hanya itu saja, pada saat masa pemerintahannya, dirinya juga membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan juga perdagangan. Ia juga membangun Majelis Al-Muzakarah, yaitu suatu lembaga pengkajian masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah, masjid, maupun istana pada saat itu. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang memerintah selama masa kejayaan Khalifah Abbasiyah. Abu Nawas, di sisi lain, adalah seorang penyair terkenal yang hidup pada masa yang sama dengan Harun ar-Rasyid. Awal mula pertemuan antara Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas tidak terdokumentasikan secara spesifik dalam sejarah. Namun, Abu Nawas dikenal sebagai seorang penyair dan tokoh yang sering berkeliaran di istana khalifah, serta menikmati kebebasan untuk menyampaikan kritik atau sindiran melalui puisi-puisinya. Hubungan antara keduanya diyakini bervariasi, tergantung pada sumber-sumber sejarah yang berbeda. Dalam beberapa cerita, mereka digambarkan memiliki hubungan yang akrab, bahkan sampai kepada pertemanan. Namun dalam beberapa cerita lain, khususnya dalam cerita-cerita hiburan dan legenda, hubungan mereka lebih sering digambarkan dalam konteks interaksi yang penuh tantangan, di mana Abu Nawas seringkali menantang atau menguji kesabaran Harun ar-Rasyid dengan sindiran atau lelucon yang cerdas. Meskipun demikian, baik Harun ar-Rasyid maupun Abu Nawas adalah tokoh penting dalam sejarah dan sastra Arab, dan kisah-kisah tentang hubungan mereka telah menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya dalam tradisi Arab. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid tak selalu berjalan mulus. Salah satunya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Rafi ibni al-Laith al-Samarkand. Pemberontakan tersebut mengakibatkan Khalifah Harun ar-Rasyid terpaksa harus mengungsi ke Khurasan, di mana tindakan tersebut merupakan pertama kalinya bagi Khalifah Harun ar-Rasyid meninggalkan ibu kota pemerintahan untuk melakukan perburuan para pemberontakan. Dalam masa perburuan tersebut, Khalifah Harun ar-Rasyid mengalami sakit hingga akhirnya meninggal pada tahun 809 Masehi. Saat itu usia Khalifah Harun ar-Rasyid masih terbilang cukup muda, yaitu 43 tahun. Dan desa Sanadan, Nitus, adalah tempat dirinya mengembuskan nafas terakhir. Makam Khalifah Harun ar-Rasyid ada di Dar al-Imarah. Kekhalifahan Abbasiyah dan Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam yang memiliki masa pemerintahan antara 750 hingga 1258 Masehi. Pendiri dari Daulah Abbasiyah adalah Abdul Abbas Asy-Syafah, seorang keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti tersebut melakukan pemerintahan sebagai khalifah di Baghdad, Irak, dan juga mampu menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan ini juga mampu mencapai masa kejayaan pada abad ke-9 hingga abad ke-10, serta begitu terkenal dalam akan jasanya memajukan ilmu pengetahuan. Meski begitu, setelah 5 abad berkuasa, kekuasaan Daulah Abbasiyah pada akhirnya mengalami kemunduran hingga runtuh. Runtuhnya Daulah Abbasiyah tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya perebutan kekuasaan. Salah satu faktor internal yang bisa menyebabkan Daulah Abbasiyah mengalami kondisi kemunduran hingga runtuh adalah adanya perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh di kerajaan. Hal ini tak lain disebabkan oleh kondisi pemimpin Daulah Abbasiyah yang dinilai kurang tegas sehingga membuat jalan bagi Mamluk atau tentara budak dan Bani Buwai untuk melakukan pemberontakan terkait dengan perebutan kekuasaan.
Meski khalifah tetap dipegang oleh orang keturunan Abbasiyah, namun dinasti kecil lainnya yang jauh dari pusat pemerintahan sudah mulai lahir. Adanya persaingan antar bangsa. Adanya persaingan antar bangsa juga menjadi salah satu faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah. Persaingan antar bangsa tersebut terjadi ketika Khalifah Abbasiyah didirikan. Bani Abbas bersekutu dengan orang-orang Persia yang tak senang akan pemerintahan yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Akan tetapi dalam prosesnya, orang Persia memang tidak begitu puas dengan pemerintahan yang dilakukan oleh Abbasiyah, serta ingin memiliki dinasti sendiri dengan pejabat yang berasal dari bangsanya sendiri. Pada waktu yang sama, bangsa Arab memiliki anggapan jika mereka lebih istimewa, dan juga memiliki pemikiran menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu, muncullah dinasti lain yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad, seperti bangsa Persia, Turki, dan Kurdi. Adanya kemerosotan ekonomi. Walaupun dinasti Abbasiyah pernah memiliki kejayaan, namun adanya kondisi pengeluaran yang terus meningkat dengan pemasukan yang terus menurun adalah salah satu penyebab dinasti Abbasiyah menjadi runtuh. Salah satu penyebab adanya peningkatan pengeluaran tak lain karena gaya hidup para khalifah serta pejabatnya yang begitu mewah. Tak hanya itu saja, perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tak hanya memakan banyak korban, namun juga mampu menimbulkan kerugian materi besar bagi dinasti Abbasiyah. Adanya serangan dari bangsa Mongol. Serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad merupakan faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan. Pada tahun 1258, tentara Mongol yang memiliki kekuatan sekitar 200.000 orang secara langsung melakukan penyerangan ke kota Baghdad. Khalifah terakhir dari dinasti Abbasiyah yaitu Al-Mustashim dibuat tak berdaya dalam upayanya membendung tentara Mongol dengan jumlah yang begitu banyak. Di mana penyebab utama tentara Mongol melakukan penyerangan sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah adanya kesalahan yang dilakukan Kekaisaran Khawarizmiyah yang secara tak langsung menjadi benteng Abbasiyah dari Mongol. Lalu yang kedua adalah adanya invasi bangsa Mongol dengan latar belakang motif ekonomi. Dalam serangan tersebut, bangsa Mongol berhasil menghancurkan kota Baghdad, bahkan membakarnya. Oleh karena itu, berbagai macam fasilitas kota, seperti perpustakaan yang di dalamnya memiliki isi berbagai macam peradaban dan juga ilmu pengetahuan dihancurkan oleh tentara Hulagukan. Pasukan Hulagukan juga membunuh ribuan muslim di kota Baghdad, dan secara otomatis, hal tersebut menjadi tanda berakhirnya dinasti Abbasiyah. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah dinasti Abbasiyah. Ia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang baik hati, serta begitu perhatian bagi para masyarakatnya. Bahkan ketika dirinya tak bisa menunaikan ibadah haji, ia menggantikannya dengan memberangkatkan 300 orang Baghdad untuk berangkat menunaikan ibadah haji, dengan biaya yang ditanggung penuh oleh kerajaan. Selain itu, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Harun ar-Rasyid juga mendirikan bangunan penting seperti perpustakaan. Salah satu perpustakaan yang paling terkenal pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid adalah Baitul Hikmah, atau bisa juga disebut sebagai rumah kebijaksanaan. Baitul Hikmah tak hanya digunakan sebagai perpustakaan saja, namun juga bisa digunakan untuk berkumpulnya para intelektual dan cendekiawan dari berbagai kerajaan. Selain itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga menerjemahkan buku pengetahuan dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Khalifah Harun ar-Rasyid tutup usia pada tanggal 24 Maret 809 Masehi pada usia 43 tahun. Meski begitu, sampai saat ini nama Harun ar-Rasyid masih terus melegenda. Bahkan nama Harun ar-Rasyid juga diabadikan sebagai salah satu tokoh yang ada di dalam kitab 1001 Malam. Dari kisah Khalifah Harun ar-Rasyid bisa menunjukkan jika sosok pemimpin yang baik akan selalu dikenang sepanjang masa.